Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Baik, sebelum dilanjut, ya Bapak akan mengadakan absen terlebih dahulu. Yang pertama untuk Ai Jamiatul Wahida hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah. Kemudian Arifin. Hadir Pak. Asep Abdul Khair. Hadir Pak. Dida Setiawan. Hadir. Imas Mas Kupa hadir. Hadir Pak. Kemudian Irma Andriani. Hadir Pak. Nuri Azizah Istiqomah. Hadir Pak. Nur Malasari. Hadir Pak. Dan terakhir Yayan Bayanullah. Enggak ada Pak, izin. Oh, Pak Yayan izin ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan dalam menerima pembelajaran hari ini. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan hadir Pak. Rabbi zidni ilma Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan doa telah selesai dilaksanakan. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia. Namun sebelumnya, pada materi Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian ada yang tahu manusia terbuat dari apa sih? Tanah Pak. Tanah Pak. Saripati tanah Pak. Saripati tanah. Ya, semua jawabannya hebat sekali ya. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu terbuat dari tanah, manusia dibuat dari saripati tanah, ada juga yang menyebutkan bahwa manusia itu dibuat dari sari tanah. Untuk selanjutnya pada pertanyaan yang kedua nih, sebelum melahirkan bayi ya, seorang ibu itu pasti mengalami kehamilan terlebih dahulu nih. Berapa lama sih rata-rata ketika seorang ibu itu mengandung? 9 bulan. Iya. Kalian tahu tidak fase-fase perkembangan janin manusia dalam kandungan mulai dari 0 sampai dengan menjadi makhluk yang baru? Tidak Pak. Tahu tidak? Tidak Pak. Belum Pak, belum. Belum tahu juga ya. Oleh karena itu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kalian nanti mengambil video dan menerima penjelasan dari guru, diharapkan kalian dapat mengetahui fase-fase perkembangan penciptaan manusia sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan ke-15. Sebelumnya kita simak bersama. Nah, sekarang ini untuk LKPD-nya, sebelum kalian menyimak terhadap videonya, silahkan kalian scan QR code ini terlebih dahulu, atau kalian bisa mengklik atau menuliskan link di bawah ini untuk membuka LKPD yang sudah Bapak buat. Sudah Pak. Iya, sudah ya? Sudah. Sudah terbuka ya? Nah, namun
Sebelumnya kita akan simak ilustrasi berikut ini. Silahkan kalian perhatikan, dan nanti Bapak akan meminta untuk kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian amati, kalian pelajari apa yang kalian lihat. Saya lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Setelah kalian menyimak video, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama ini adalah konsep manusia, penggunaan istilah dalam Al-Quran. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Quran, terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut diantaranya ada kata
Al-Insan, dan An-Nas. Coba Asep bacakan surat berikut. Ya Pak, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما batuk Pak. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Shadaqallahul Azim. Bagus sekali bacaan dari Asep ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala yang berlebih bagi Asep dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Silahkan bagi ini siapa yang akan membacakan artinya? Saya Pak. Silakan Pak. Silakan anakku Arifin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-15. Terima kasih untuk Saudara Arifin yang telah membacakan artinya. Ya. Nah, tadi kan sudah dibacakan arti dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-15. Ya, ini di antaranya adalah menceritakan atau menjelaskan tentang proses atau fase terbentuknya manusia mulai dari nol sampai dengan menjadi makhluk baru dan kemudian meninggal. Ya. Ini adalah memperjelas dari ayat tadi. Ya. Manusia berasal dari adanya syariat dari sperma ayah dan sel telur dari sang ibu. Ya. Tanpa ada dari keduanya, manusia itu pasti tidak akan bentuk, tidak akan pernah jadi kecuali bahwa Allah yang menghendaki. Kemudian adanya pertemuan sel telur dan sperma dan sel telur, kemudian terjadi pembuahan, kemudian fase ini disebut nutfah, atau air mani yang kemudian di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Dan 40 hari berikutnya menginjak ke fase yang kedua, yaitu fase alaqah. Yaitu air mani tadi berubah menjadi segumpal darah. Nah, setelah menjadi segumpal darah dan 40 hari berikutnya kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging, dan dari fase mudghah ini kemudian menjadi idoman atau terbentuknya tulang belulang. Nah, pada fase ini yaitu fase 4 bulan ya. Ini ditiupkan ruh kepada jabang bayi tersebut, kemudian diberikan juga takdir menyangkut rizkinya, matinya dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Dan pada akhirnya setelah waktunya lahir, kemudian dia akan lahir, dan setelah lahir
manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, yaitu untuk menjalankan syariat-syariat Allah, dan kemudian setelah itu nanti manusia akan meninggal. Nah, ini adalah fungsi dan peranan manusia yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Habis waktunya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mungkin untuk penjelasannya, kesimpulannya, saya persilahkan untuk nanti anak-anak sekalian tuliskan dalam LKPD-nya, dan kemudian nanti Bapak akan periksa satu persatu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.